Oke, semuanya selamat pagi, selamat datang di Satu Klik Aku Pintar Virtual Education Expo 2021. Di Expo ini, Anda akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik, baik dari talk show yang akan Anda ikuti, maupun dari beragam informasi serta semua aktivitas di booth maupun lounge daripada Aku Pintar Virtual Edu Expo 2021 ini. Untuk itu, kami mengundang semua peserta talk show untuk mengunjungi booth dan lounge. Untuk adik-adik calon mahasiswa, kalian juga dapat mengunduh brosur maupun video, bahkan bisa langsung konsultasi secara pribadi dengan perwakilan setiap universitas untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Nah, menariknya di Virtual Edu Expo tahun ini yang berbeda dengan yang lain, bahwa setiap kali Anda mengunjungi booth ataupun mengunduh brosur, bahkan ketika mengikuti talk show, Anda akan mendapatkan poin. Nah, 10 orang dengan poin terbesar akan mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah total jutaan rupiah. Ingat, informasi lengkap dan cara memperoleh poin dapat Anda lihat di leaderboard yang ada di menu. Buat peserta talk show, ikuti talk show ini sampai habis, karena di akhir talk show, Anda akan diberikan pertanyaan. Nah, 3 orang beruntung akan mendapatkan hadiah e-money Rp50.000. Sesaat lagi kita akan mulai talk show ini, ikuti sampai habis. Dan untuk talk show pertama, yaitu bonus demografi 2030 dan tantangan pendidikan Indonesia, kita sudah kedatangan 4 orang narasumber yang sangat kompeten dan sangat menarik. Alright, langsung saja mereka sudah ada di sini. Yang pertama adalah dari Aku Pintar Indonesia, yaitu Mas Lutfianto Febri Handoko. Yeay! Halo, selamat pagi semuanya. Mas Lutfi. Kemudian pembicara kedua kita yang saya yakin sudah tidak lagi sering sekali di layar televisi, dan kali ini beliau berada di Komisi 10 dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mas James Parulian Putra Nababan. Hey, welcome. Mas Putra. Dipanggilnya nama lengkap loh, hebat juga. Putra Nababan. Ya, Putra Nababan. Ya. Itu nama KTP itu cocok. Ya. Kita ada Ketua Umum JIT Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Zahri, Magister Pendidikan. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan yang terakhir, selamat pagi Bapak. Udah pasti kita punya pakar marketing milenial. I think this is very interesting. Bapak Yuswo Hadi. Selamat datang, Pak Yuswo Hadi. Halo, Mas Steven. Ya. Oke. So, good morning. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya ini mungkin sebelum kita mulai talk show ini, karena saya yakin banyak yang sudah menunggu-nunggu talk show ini, kalau kita kutip dari siaran pers yang dikeluarkan Bappenas 22 Mei 2020 lalu, Indonesia itu diprediksi akan mengalami bonus demografi di antara tahun 2030 sampai 2040. Nah, bonus demografi ini yaitu penduduk usia produktif antara 15 tahun hingga 64 tahun itu berjumlah lebih besar dibandingkan usia yang tidak produktif. Jumlah usia produktif ini diperkirakan akan mencapai sekitar 64% dari jumlah penduduk saat itu, yaitu sekitar 297 juta jiwa. So can you imagine, usia produktif ini akan menjadi very challenging. Anda akan mempunyai tantangan, tetapi juga ini adalah kesempatan yang sangat menguntungkan untuk bangsa Indonesia. Sehingga akan sangat beneficial dan juga profitable jika usia produktif ini dibekali dengan ilmu pengetahuan, knowledge, keahlian, skill yang mumpuni. Termasuk di dalamnya kemampuan memahami perkembangan teknologi sebagai modal sukses bagi setiap profesional. Ya, tetapi balik lagi di tahun 2020 ketika pandemi terjadi, it comes another challenge. Ada tantangan yang khusus lagi ya bagi semua generasi usia produktif ini, yang mana kita sudah mulai harus mempersiapkan ini semua. Nah, yang pertama saya ingin langsung bertanya kepada mungkin di sini tuan rumahnya nih, CEO Aku Pintar, Mas Lutfi ya. Kalau misalnya kita menganggap
ya kaum muda, millennials, ya generasi Z ini diharapkan sebagai agent of change. Ya, pertanyaan saya adalah banyak sekali orang yang masih mencari pekerjaan dan tentunya tantangan mendapatkan pekerjaan ini sangat sengit dan semakin sempit ya. Menurut Mas Febri, ketika anak muda ini memilih jalur pendidikan, alright, apa yang harus mereka lakukan agar tidak menyesal di kemudian hari? Karena kalau kita lihat banyak sekali anak muda yang kuliah, tetapi begitu selesai kuliah ternyata jurusan yang mereka ambil tidak membantu sama sekali di pekerjaan mereka. What do you think, Mas? Betul. Oke, mungkin tadi aku mengamini juga yang dibicarakan sama Mas Steven, bahwasanya memang bonus demografi itu nyata. Angka-angka proyeksi itu nyata dalam artian nantinya memang usia produktif itu akan menjadi populasi terbanyak di Indonesia di masa nanti, 2030-2040, kurang lebih seperti itu. Nah, yang jadi PR adalah jangan sampai bonus demografi, namanya bonus itu kan sesuatu yang positif ya, Mas Steven ya. Jangan sampai yang namanya bonus ini jadi namanya bencana demografi. Ketika apa? Ketika anak mudanya itu kurang aware, aku tuh agent of change loh. Aku tuh yang nanti bakalan memimpin salah satu mungkin entah perusahaan atau mungkin menggantikan Bapak Putra Nababan nanti mungkin di anggota DPR. Nah, itu yang perlu diketahui dulu oleh generasi zaman sekarang. Nah, kembali lagi, bagaimana untuk generasi zaman sekarang siap nanti di 2040, 2030, dan juga termasuk jangan sampai menyesal di jurusan, yaitu bagaimana anak-anak zaman sekarang mengetahui dirinya sendiri terlebih dahulu. Bagaimana dia mengetahui kemampuannya, mengetahui potensinya itu di mana tuh harusnya, dan kedepannya itu saya harusnya berkembang seperti apa. Nah, itu yang harusnya buat anak-anak zaman sekarang itu mulai mengetahui potensinya. Karena kebanyakan nih, Mas Steven ya, kebanyakan anak-anak zaman sekarang kalau milih jurusan waktu mau kuliah kayak gitu ya, atau apapun itu, dia hanya ngikutin hype-nya aja, trennya aja. Nggak terlalu mengetahui dirinya sendiri gitu. Oh, aku tuh cocoknya ke sini loh harusnya. Nah, itu tuh yang harus diketahui. Jangan ikutan tren aja, tapi potensi diri kalian tuh di mana kayak gitu. Oke, Mas Lutfi. Nanti saya akan kembali ke Mas Lutfi lagi. Mungkin ini bakal lebih spesifik nih. Saya bakal tanya, kalau misalnya saya memilih jurusan, ya kira-kira 3 stepnya itu apa? Step 1, 2, 3 yang harus dilakukan agar jurusan yang saya pilih itu tepat. But I'll come back ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Jahri dulu nih. Oke. Kalau dari pandangannya Pak Jahri ya, kira-kira Indonesia ke depannya untuk negara nih, kalau tadi kan saya bertanyanya dari sudut pandang mahasiswanya, ya, ketika mereka mau memilih jurusan harus bagaimana. Yang saya ingin tanyakan ya dari Pak Jahri adalah tantangan yang dihadapi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini bagaimana Pak kira-kira? Terus ada nggak cara-cara kita dapat menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada saat ini? Monggo Pak Jahri. Ya, baik, terima kasih. Jadi menarik sekali kalau kita bicara tentang bonus demografi. Walaupun di satu sisi kita tidak perlu mengkhawatirkan ya tentang bonus ini menjadi bencana tadi kata Mas Febri. Tetapi kita sebagai bangsa yang besar, menurut saya kita harus punya pandangan yang positif dan optimis agar energi kita ini besar ya untuk mendorong generasi yang ada sekarang ini siap ya pada masa nanti yang kita inginkan. Tantangan terbesar dunia pendidikan kita sekarang adalah memang kualitas proses pendidikan, dan proses pendidikan itu sendiri kuncinya pada guru ya, pada guru. Kalau di perguruan tinggi tentunya pada dosen. Memang saat ini dengan adanya pandemi ini, lalu teknologi itu menjadi penopang utama. Jadi kualitas guru, komitmen guru, integritas guru, dan kesiapan dalam menggunakan teknologi dalam melakukan proses pembelajaran ini menjadi tantangan kita. Tadi saya melihat begini, bahwa ke depan kita berbicara bonus demografi ini, menurut saya tidak hanya menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi pekerja, ya, untuk menjadi orang yang berkompetisi atau competitiveness-nya tinggi di dunia industri, bukan. Kalau menurut saya justru kita juga harus menyiapkan negarawan. Ya, kita juga harus menyiapkan birokrat yang baik gitu. Karena bagaimanapun dunia industri itu maju dengan baik, tapi kalau pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kita tidak aware ya tentang bangsanya sendiri, itu tentunya itu akan sia-sia. Itu bisa dibeli oleh orang luar, bisa dibeli oleh orang lain.
Sehingga menurut saya kita juga perlu juga memperhatikan, kita perlu menyiapkan negarawan yang baik, yang berkualitas. Kita juga perlu menyiapkan birokrat-birokrat yang bersih, yang kompeten, yang peduli tentang Indonesia. Kita harus bersama-sama itu. Kita juga perlu menurut saya membangun potensi-potensi ekonomi yang handal ya, sehingga Indonesia yang kaya raya ini menurut saya nanti dikelola oleh anak-anak bangsa kita. Demikian menurut saya itu tantangan kita. Jadi bukan hanya persoalan bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita berkompetisi di dunia industri. Gitu Mas. Oke. Alright, terima kasih Pak Jari. Nah, kalau tadi Pak Jari ada bercerita tentang pemerintah ya harus menyiapkan ini kebetulan kita udah ada nih perwakilan dari pemerintah di sini ya, yang mungkin lebih tahu tentang rencana kedepannya apa. Ada Bapak Putra Nababan di sini. Nah, beliau saat ini saya konfirmasi sedikit Pak Putra ya, ada di Komisi 10 benar ya, yang menangani ya, betul, tentang Mas Steven. Ya, pendidikan, olahraga dan juga sejarah. Nah, the big question adalah ketika anak muda ini sekarang mereka akan tumbuh nanti ya, ketika di usia 2040 udah siap masuk ke dunia kerja, udah kuliah, milih jurusan yang cocok dengan mereka. Pertanyaannya adalah dari pemerintah sendiri, lapangan pekerjaan itu bakal cukup nggak, Mas? Apakah pemerintah menyiapkan? Ya, itu pertanyaannya itu. Ya. Dari pemerintah, apakah lapangan pekerjaan itu sebanding nggak dengan jumlah usia produktif ini? Baik, Mas Steven, terima kasih. Saya ingin mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Zahri dan Mas Febri. Menurut saya itu adalah peta yang sangat real dari apa yang kita miliki saat ini dan yang kita butuhkan pada persiapan dalam konteks bonus demografi tadi. Dan tentunya kita tidak berharap itu akan menjadi bencana demografi gitu ya. Tapi kita menganggap itu betul-betul, saya 25 tahun jadi wartawan kerja di industri, yang namanya bonus itu selalu membuat istri dan anak-anak tersenyum gitu ya. Tidak pernah bonus itu tiba-tiba kita lari dari bonus itu. Bahkan kita mendoakan agar perusahaan kita beruntung dan kita terima bonus. Dulu ada istilahnya cipratan bonus gitu ya, bonus yang nggak dapat tapi cipratannya dapat gitu ya, sampai seperti itu gitu ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Zahri, dan tentunya juga yang disampaikan oleh Mas Febri juga ada benarnya juga kalau kita tidak siap. Tapi begini juga Mas Steven, yang memang kita butuhkan saat ini dalam membentuk satu pribadi negarawan, terus satu sikap yang betul-betul siap untuk menerima bonus demografi ini, siap menerima tantangan, tapi juga ada karakter dan budaya Indonesia, itu adalah seorang talenta. Ya, yang mau saya sampaikan adalah anak-anak Indonesia itu harus menjadi talenta. Talenta itu bukan berarti dia itu jadi artis, jadi aktor, gitu ya, jadi penyanyi, pemain film, itu bukan itu. Ya, apapun yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kenapa? Seperti yang Pak Zahri tadi sampaikan, kalau orang bekerja sesuai dengan minat dan bakat mereka, mereka tidak ada urusan dengan mengejar kompetisi, tidak ada urusan dengan mengejar berapa gaji gua sekarang, tidak ada urusan dengan bagaimana mematikan pesaing dan lain sebagainya. Karena dia itu sudah melaksanakan apa yang mereka lakukan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, kalau mereka bekerja sesuai dengan minat dan bakat mereka, mereka akan membawa kebahagiaan ke rumah mereka. Kalau mereka hanya bekerja sesuai dengan ya udah saya cuma punya pekerjaan, itu seperti orang mati segan hidup pun tak mau. Pulang ke rumah juga tidak ada semangat. Bayangkan kalau seorang pulang ke rumah dengan tidak ada semangat, tidak ada energi positif, seperti yang disampaikan Pak Zahri tadi, itu akan mempengaruhi istri, adiknya, orang tuanya, kakaknya dan lain sebagainya, bahkan tetangganya. Tapi kalaupun mereka gajinya pas-pasan, tapi mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka, itu yang namanya passion, itu akan memancarkan. Bayangkan kalau setiap rumah Indonesia, itu ada orang-orang yang bekerja sesuai dengan passion mereka, minat dan bakat mereka, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena ikut-ikutan teman, bukan karena hanya lapangan kerja itu yang ada. Itu kita akan tidak terlalu khawatir. Tahun 2018 ketika Asian Games ditutup, ada pertemuan dua tokoh yang saat ini salah seorangnya misterius. Jack Ma itu datang ke Indonesia, bertemu dengan Pak Jokowi ketika penutupan Asian Games. Dalam pertemuan itu mereka membahas soal apa? Mereka membahas soal talenta. Ada kutipannya seperti ini, talenta itu menjadi isu nomor 1 di dunia.
saking cepatnya pertumbuhan ekonomi digital ini, sumber daya manusianya yang belum bisa mengejar. Nah, jadi kalau ditanya soal lapangan pekerjaan, saya nggak khawatir sama lapangan pekerjaan. Ya, Yang saya khawatirkan justru dari supply side-nya. Bagaimana menyiapkan anak-anak Indonesia ini, mereka betul-betul ketika SD, SMP, SMA, dan kuliah, mereka betul-betul dipupuk ya talentanya dan minatnya. Minatnya itu betul-betul dilatih, diarahkan. Ya kalau saya SMP itu, waktu saya SMP itu kayaknya semuanya tuh dijejelin di kepala saya ya. Dari mulai aljabar, aritmatik, geometri, geografi, biologi, segala macam. Ujung-ujungnya jadi wartawan yang ngerti-ngerti dikit-dikit semuanya gitu ya. Ada manfaatnya juga gitu kan. Ya tapi kalau saya bisa memutar waktu, ya saya berpikir kenapa nggak menulis saya kembangkan gitu ya. Waktu saya SD SMP, waktu saya SMP SMA, terus kenapa saya tidak mengembangkan bagaimana saya bisa lebih berbicara di depan publik dan lain sebagainya, skill-skill seperti itu gitu ya. Memang akhirnya saya sebenarnya meminati, tapi akhirnya itu menjadi talenta saya, tapi minat itu bakat itu tidak saya asah gitu ya. Nah itu yang menurut saya Stephen, yang memang saat ini kita bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Mas Menteri Nadiem Makarim, sepertinya kita di arah yang sama, di jalan yang sama. Kenapa? Karena memang saya punya pengalaman 25 tahun ada di demand side-nya. Demand side-nya apa? Saya yang rekrut mahasiswa. Saya yang merekrut anak didik. Ya, bagaimana mereka siap di dunia pekerjaan, siap di dunia setelah mereka wisuda. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat saya senang sekali ada di Komisi 10. Saya berkolaborasi dengan profesor di sana. Di Komisi 10 banyak profesor. Banyak doktornya, PhD-nya, ya. Yang belum S2 cuma saya aja gitu ya. Semuanya orang pintar-pintar gitu ya. Jadi, tapi saya punya pengalaman ngerekrut orang. Saya punya pengalaman melatih orang. Ya makanya kalau saya ketemu sama kalangan pendidik, diskusi kita nyambung. Kenapa nyambung? Karena saya punya masukan dan mereka punya input juga. Kira-kira gitulah Stephen. Panjang kalau mau ngomong ini. Ini jadi sangat-sangat menarik karena nanti saya bakal balik kembali ke Mas Putra. Saya ingin bertanya bahwa zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sibuk membangun startup. Ya, I think banyak sekali yang ingin menjalankan bisnis bla bla bla. Sampai di luar itu ada obrolan bahwa jangan-jangan suatu hari nggak ada lagi nih pekerja. Semuanya ini udah jadi startup founder. Nah, kira-kira dari Mas Putra itu tanggapannya Pak. Tapi sebelum itu saya ingin di kartu nama keren juga sih CEO gitu. Ya, founder apa gitu ya. Oke, saya ingin menarik karena kebetulan kita ada pakar marketing milenial ya Pak Yuswo Hadi. Saya ingin mendengarkan sedikit perspektif dari Pak Yuswo. Kira-kira ini bonus atau bencana nih Mas ketika kedepannya semakin banyak usia produktif ini. Kalau tadi kita udah mendengar ya dari pemerintah, tidak masalah, lapangan pekerjaan pasti ada. Yang penting ada passion ketika bekerja. Dari Pak Yuswo sendiri, kira-kira tanggapannya bagaimana? Oke, Mas Steven, ya. Kalau kita ngomong bonus demografi, maka itu akan terjadi nanti di kira-kira 2030 sampai 45 ya. Itu namanya celah atau window of opportunity ya, celah peluang. Ya, kalau kita coba mau fokus dikit ya, kira-kira siapa yang memimpin negeri ini di waktu itu, maka saya kebetulan di bidang marketing banyak kaitan ke customer ya, generasi itu adalah generasi late milenial dan terutama Gen Z ya. Gen Z itu lahir kira-kira 95 96. Kalau milenial itu lahir kira-kira early 80 ya. Jadi kalau kita ngomong mengenai bagaimana nanti di masa-masa peluang yang luar biasa itu di tahun kira-kira 2030 dan 2000 sampai dengan peluangnya itu jendelanya sampai dengan 2045, maka Gen Z terutama ya. Kalau kita lihat generasi ini ya, ini mungkin agak blessing in disguise ada pandemi karena biasanya generasi itu hebat kalau dia menghadapi banyak tantangan ya. Jadi generasi milenial saya kira sudah teruji ya karena 98 itu kira-kira di teen ya di usia belasan tahun early teen itu terkena krisis ya ekonomi, kemudian 2008 juga kena ya. Terus kemudian Gen Z ini tantangan pertama Mas Steven adalah pandemi ini ya. Pandemi ini multidimensi karena
Salah satu yang menarik misalnya adalah dari physical itu harus ke digital, ya. Nah, itu memang sama sekali lain, apalagi dengan generasi saya, ya, sama Mas Putra, generasi X gitu ya. Kita mungkin lebih banyak physical, tapi kalau Gen Z ini sudah fully digital dan itu diakselerate dengan adanya pandemi ini, ya. Jadi kalau tantangannya berat, itu nanti dia juga lebih tough gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan berbagai banyak tantangan ini, ya mereka akan tough. Cuman begini ya, itu dari sisi orangnya, dari sisi supply-nya tadi. Dari sisi lingkungannya, memang era 2030-45 itu beda sama sekali. Yang menurut saya kompetensi itu di sekolah kita masih belum. Makanya bagus sekali ya di akhir tahun lalu Pak Menteri, Mas Menteri melons sekolah Merdeka dan kampus Merdeka, ya. Tapi belum terelaborasi, sudah kena pandemi, ya. Saya kira itu luar biasa karena memang tuntutan leadership, tuntutan kompetensi di era itu betul-betul yang butuh agility, yang butuh problem solving, yang butuh kemampuan imajinasi, creativity gitu ya. Yang itu menurut saya di sekolah kita, dan sebenarnya nggak cuma di sekolah kita, seluruh dunia itu mekanismenya sekolah harus fisik, harus ketemu dosen dan one way kebanyakan ya. Jadi padahal yang dibutuhkan case study, harus bikin project, yang harus problem solving, menghadapi persoalan real. Itu adalah sebenarnya adalah konsep yang dipromot oleh Pak Mas Menteri ya, karena beliau juga kebetulan punya track record di situ ya, sebagai startup leader, dan memang challenge-nya kayak begitu. Jadi menurut saya kalau memang generasi Z ini akan survive, akan memimpin ya di era Windows opportunity, memang harus banyak dilatih, harus banyak menghadapi kondisi yang memang membutuhkan tadi itu imajinasi, creativity, problem solving, ya collaboration gitu. Dan itu oleh pandemi, ya ini saya lihatnya itu lihat sisi positif dari pandemi, itu dengan pandemi itu kita ya generasi Z ini terutama diperkenalkan dengan kondisi lingkungan seperti itu gitu ya. Kita kerja sekarang nggak kolaboratif tuh di masa pandemi. Kita nggak bisa digital savvy gitu ya. Kita nggak bisa problem solving. Jadi dengan adanya pandemi ini banyak sekali masalah, dan saya kira sekarang Gen Z itu lagi masa-masa hot-hotnya nih sekarang dengan challenge kayak begini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sekali lagi saya lihat sisi terang dari pandemi itu akan menempa teman-teman Gen Z ini sehingga nanti di Windows opportunity itu betul-betul akan menjadi leader-leader yang luar biasa untuk membawa negeri ini menjadi negara besar. Ya, kalau bisa nyalip Cina, sama India, wah itu luar biasa itu, Mas Steven. Gitu Mas. Thank you Pak Yuswo. Memang selalu ada berkah ya di tengah-tengah musibah ini sebenarnya. Jadi selalu ada yang bisa kita ambil. Nah, ini kembali lagi kepada Mas Lutfi nih ya. Kalau tadi kita melihat ada tentang bonus demografi ini, kemudian ada perwakilan dari pemerintah, ada juga pakar marketing, kemudian ada juga perwakilan dari sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Mas Lutfi, ini kebetulan kita ada di Aku Pintar ya. Jadi ini Aku Pintar ini adalah salah satu aplikasi pendidikan yang inovatif membantu adik-adik kita untuk belajar dan membuat keputusan yang tepat dalam memilih jurusan agar tidak salah. Nah, pertanyaan saya, apa sih sebenarnya inovasi yang sudah dilakukan oleh tim Aku Pintar dalam menjawab tantangan pendidikan dan bonus demografi yang ada saat ini, Mas Lutfi? Monggo Mas Lutfi. Oke, terima kasih Mas Steven. Tadi mengamini juga dari yang cukup dalam, tadi dijelaskan oleh Bapak Putra Nababan bahwasanya minat dan bakat itu sangat mendukung anak-anak untuk lebih optimal dalam meraih prestasinya. Tadi beliau bercerita bahwasanya ketika memang tahu beliau ini calon jurnalis, baiknya memang dari dulu memperkuat analisanya, menulisnya daripada menghitung mungkin menghafal biologi dan lain sebagainya. Nah, itulah di Aku Pintar, inovasi pertama yang kita siapkan adalah bagaimana anak-anak sedini mungkin, bahkan dari SMP itu sudah bisa mengenali potensi dirinya. Oleh karena itu, kami dari aplikasi Aku Pintar menciptakan secara gratis, Mas. Sekali lagi, secara gratis, bisa digunakan oleh siapa saja anak-anak untuk melakukan assessment atas dirinya. Dari mulai tes kepribadian, tes penjurusan. Saya itu cocoknya jurusan apa sih? Saya nanti ke depannya itu bakalan jadi apa? Senimankah? Olahragawankah? Atau mungkin calon orang politik mungkin. Nah, itu yang harus dipersiapkan sedini mungkin.
Lalu juga kita membantu anak-anak untuk mengenali gaya belajarnya seperti apa. Ada tes gaya belajar. Jadi anak-anak itu sudah tahu, oh saya itu belajarnya itu cocoknya di malam hari mungkin, dengan ketenangan, dengan visual, dengan mendengar mungkin, dengan sambil nonton Itu YouTube. ada tesnya juga ya Mas ya? Ada Mas. Dan itu hasil asesmennya langsung muncul sekali klik. Jadi kita menggabungkan teknologi penelitian dari psikolog kami dengan algoritma IT kami. Itu inovasi pertama kami. Nah, yang kedua tentunya setelah mengenali dirinya, anak harus tahu dong, nggak tak kenal maka tak sayang. Jadi kita menciptakan namanya sekolah pintar dan kampus pintar. Jadi di sekolah pintar ini anak-anak yang mungkin masih SMP, dia bisa kepoin, oh saya calon SMA ini, prestasinya apa, gurunya siapa saja. Begitu juga dengan kampus. Jadi biar anak-anak lebih siap, oh saya ini calon ini loh, dokter loh, saya kuliahnya di mana nantinya. Jadi di Aku Pintar kita juga menyiapkan direktori kurang lebih 2.000 kampus di seluruh Indonesia. Setelah oke. Ya, betul. Jadi setelah mengetahui saya next-nya kemana, nah ini kami dari Aku Pintar membantu mempersiapkan dari sisi hard skill-nya, sisi kompetensinya. Jadi kita memberikan pengajaran, sekali lagi ini secara gratis ya Mas ya. Mulai ada fitur belajar pintar, bagaimana anak-anak belajar setiap hari di rumah mungkin atau dimanapun dengan teman-temannya, online, ada tryout juga, ada live teaching, dan lain sebagainya. Termasuk kita juga mendukung anak-anak yang mungkin masih keterbatasan dari sisi ekonomi, memberikan beasiswa, dana pintar. Jadi kita ada fitur-fitur mulai dari pengenalan dirinya, kita kenalkan dengan masa depannya, entah itu sekolah ke depannya atau kampus depannya, baru kita siapkan dari sisi kompetensinya. Seperti itu, Mas Steven. Oke. Yes. Thank you Pak Lutfi. Jadi saya rasa aplikasi ini helpful sekali karena saya masih ingat dulu ya ketika selesai tamat SMA, bingung karena ketika SMA itu kan masanya main-main gitu ya, tiba-tiba disuruh milih jurusan yang menentukan seumur hidup bakal jadi apa. Dan otomatis biasanya kita ikut orang tua. Jadinya hasil dari apa yang kita kerjakan ini biasanya adalah impian orang tua atau balas dendam orang tua yang tidak tercapai ketika dia muda dibalaskan ke anaknya. Nah, ini ada Mas Putra dan saya yakin Mas Putra ini, saya tahu banget ya Mas Putra ini very very smart guy. Saya jadi pingin bertanya nih, ini pertanyaan yang mungkin nggak ada hubungannya dengan pemerintah Mas. Tapi banyak sekali anak muda yang impiannya ini pingin jadi seniman misalnya, pingin jadi pelukis, tapi nggak dikasih orang tua karena katanya nggak ada uang biasanya. Kalau misalnya jadi seniman nanti mau kawin aja susah loh. Nah, kira-kira kalau misalnya Mas Putra anaknya nanti ngomong, Pak, saya mau jadi pelukis jalanan. Okay. What will you say, Mas? Apa yang akan dirimu katakan? Apakah ikuti minat kamu, ikuti bakat kamu, atau jangan deh jadi jurnalis saja deh, atau jangan deh ikut papa aja deh di politik. Nah, kira-kira gimana nih, Mas? Kalau minat itu kan harus juga diikuti oleh bakat ya. Kalau dia ingin jadi pelukis jalanan, bahkan nggak usah pelukis jalanan lah. Dia mau jadi peternak lele juga nggak apa-apa gitu ya. Karena peternak lele itu kalau udah optimal, jangan-jangan dia bisa menghidupi warga masyarakatnya, tetangganya, dia bisa jualan. Ya kan, jangan-jangan lebih hebat dari kita semua jadi peternak lele di sini, gitu ya. Jadi maksud saya, kalau namanya minat dan bakat mau jadi apa aja nggak ada masalah. Udah nggak zaman lagi kita mengatakan bahwa ikut bapak dan lain sebagainya. Karena saya memang tidak dibegitukan oleh orang tua saya juga. Bahkan saya itu dilarang sama ibu saya jadi wartawan, gitu ya. Padahal suaminya adalah seorang wartawan, gitu. Jadi menurut saya saat ini adalah masalah minat dan bakat ini harus terkait, Mas Steven. Contohnya, saya ini sebenarnya punya minat yang sangat besar. Itu pengen jadi penyanyi, tapi suara saya nggak nyampe, gitu ya. Kalau disuruh ngomong berjam-jam pakai masker, saya udah jago nih sekarang ngomong pakai masker. Paling lama Mas Yuswo 1,5 jam. Saya bisa tampil di publik pakai masker ngomong. Udah bisa ngalah-ngalahin dosen gitu loh. Ya, karena itu minat dan bakat yang saya latih. Nah, yang kedua contohnya apa? Itu contohnya orang punya minat nggak punya bakat. Ya. Jadi orang punya minat tapi nggak punya bakat. Bakat menyanyinya nggak ada. Ada satu lagi contoh, ya. Punya bakat tapi nggak punya minat. Contohnya, saya jadi presenter. Saya 4 kali menjadi presenter terbaik di Republik Indonesia. Saya punya bakatnya, tapi saya tidak punya minatnya. Saya jadi presenter karena ditugasin oleh bos saya.
Akhirnya keterusan jadi presenter. Sampai sekarang pun tidak punya minatnya, tapi punya bakatnya. Jadi paham ya? Ya. Punya minat, nggak punya bakat, nggak punya minat. Nah, jadi penyanyi dan presenter. Nah, sekarang kalau ada Mas Febri Lufianto ini punya Aku Pintar, itu sangat membantu sekali anak-anak dari dini, sejak awal. Nah, ini yang saya bilang dalam konteks kecil nih rumah. Kalau begitu banyak rumah di Indonesia yang kayak gini, saya rasa mimpi dari Pak Zahri akan tercapai. Ya kan? Banyak rumah-rumah yang bekerja, kayak Mas Steven sekarang ini, bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya nggak? Atau karena pandemi, nggak ada penghasilan lain, terus begini. Ini ngomongnya langsung terang-terangan aja kita kan? Ya kan? Jadi maksud saya, kalau ini sesuai dengan minat dan bakat, apapun dilakukan, bahkan FOC sekalipun, free of charge sekalipun, itu akan dilaksanakan dengan wajah yang berbinar-binar. Bayangkan kalau ada 50 juta rumah Indonesia kayak gini, selesai semuanya. Wassalam udah. Mantap. Thank you. Nggak usah ngomong disiplin lagi, karena disiplin udah mengikuti dengan minat dan bakat. Orang kalau punya minat dan bakat pasti disiplin. Berarti ada minat ya, dan ada bakat, dan ini dua hal yang sebenarnya berbeda ya. Itulah caranya kita mengurangi krisis talenta yang terjadi di Indonesia. Krisis talenta, talent crisis. Itu dia. Jadi buat adik-adik yang saat ini menonton, ini mereka pasti langsung berpikir ya, kira-kira minat saya apa? Ini minatnya sekarang banyak YouTuber ini, Pak Putra. Ya. Zaman sekarang punya banyak bakat nggak? Jangan-jangan nggak bisa ngomong di kamera. Iya, itu dia kan. Nanti Iya. ujung-ujungnya buat prank biasanya, prank. Ya, coba Steven lihat di Instagram saya. Saya hampir nggak pernah lo video, karena saya nggak punya ininya, nggak punya bakatnya untuk ngerekam diri saya ngomong di video, nggak bisa. Jadi saya nggak mau maksain. Lebih banyak fotonya. Jangan maksain gitu loh. Misalnya nggak bakat jadi anggota DPR, nggak bakat jadi menteri gitu ya, nggak bakat jadi dirjen atau jadi jangan dipaksain, ya kan? Nanti rusak Republik. Ya, saya malah pengen balik sedikit ke Mas Lutfi ini ya. Kalau tadi kita dengar Pak Putra cerita tentang minat dan bakat, di Aku Pintar ini ujiannya, tes minat dan bakatnya ini satu atau terpisah atau gimana, Mas Lutfi? Oke, jadi untuk tesnya, karena untuk menentukan berbagai perspektif tentunya ada tesnya sendiri-sendiri. Contohnya kita ada tes kepribadian, itu kan untuk istilahnya mengetahui anak ini condong kemana, dominankah, atau dia lebih ke orang-orang yang bisa menginfluence. Jadi ada tesnya berarti sendiri. Itu lebih ke bakat ya Mas ya? Kompetensinya ya? Untuk kompetensi ada tes sendiri untuk kompetensi. Kalau ini lebih ke minat Mas, jadi untuk mengukur minat anak. Jadi untuk mengetahui ada tes penjurusan juga. Kamu itu lebih minatnya kemana? Menghitungkah? Kemampuanmu lebih kemana? Nah nanti untuk sisi kompetensi kita dari latihan, dari tryout. Saya calon dokter, untuk membuktikan calon dokter, emang biologimu berapa kayak gitu? Oh saya ini calon jurnalis atau mungkin calon orang hukum, menghafal saya berapa kayak gitu. Jadi itu diukur dari nanti sisi kompetensi di tryout, latihan soal, dan latihan-latihan yang lain seperti itu. Oke. Jadi buat adik-adik yang sekarang menonton, ya jangan tunggu lagi. Begitu ini selesai, begitu talk show ini selesai, langsung ke Aku Pintar, cari minat dan bakat. Bahkan saya sendiri sekarang jadi penasaran nih, kira-kira selama ini 30 tahun ini bekerja di dalam minat saya nggak ya? Sejauh ini ya kayaknya minat-minat aja ya, cuman ada bakat. Tapi saya kasih masukan aja ke Steven tadi, jangan marah gimana? Ya. Oh, ya nggak apa-apa yang tadi. Karena kita langsung tertrigger gitu ya. Bener nggak ya selama 30 tahun ini kerja ini sesuai dengan minat atau bakat? Dan karena dulu nggak ada ujiannya kan, kita ini biasanya ikut-ikutan. Oke, jadi ya buat adik-adik yang menonton ini langsung nanti ya ke Aku Pintar, cek minat dan bakat kalian. Ini saya penasaran nih, pingin tanya Pak Jahri nih. Kalau Pak Jahri ini kan di bidang sekolah ya, begitu dengar tentang ada uji minat, uji bakat seperti ini, gimana nih Pak Jahri? Euforia nggak ya? Saya rasa untuk anak-anak bakal sangat menarik ini. Apa tanggapan Pak Jahri? Ini yang dilakukan oleh Aku Pintar ya, ini menarik menurut saya untuk bisa bersinergi dengan sekolah, karena memang bagi seorang guru dalam mengembangkan muridnya memang pada dasarnya harus melihat diferensiasi ya. Perbedaan setiap individu itu kan punya potensi yang berbeda, baik potensi kecerdasan, ya, bakat minatnya, termasuk tipologi kepribadiannya. Itu minimal seorang guru tahu itu. Ya. Kecerdasannya seperti apa, bakat minatnya seperti apa, terus tipologi kepribadiannya seperti apa.
Kalau seorang anak mampu mengembangkan dan mensinergikan, mempertemukan 3 hal modal yang dia miliki itu, saya yakin dengan kondisi apapun yang dia hadapi, dia akan bisa tumbuh menjadi orang yang berkembang. Dan yang tidak kalah penting, ya, kalau anak-anak kita itu tumbuh berdasarkan bakat, minat, tipologi kepribadian yang sesuai, dia bukan hanya sukses, tapi dia juga bahagia. Ini penting sekali, karena seseorang yang menyenangi profesinya, menekuni sesuatu itu memang tergantung kepada bakat, minat, dan tipologi kepribadian. Ada orang-orang yang senangnya bertemu orang, ya. Pekerjaan apapun dibagi dia nggak penting, yang penting senangnya bertemu orang. Nggak senang bertemu mesin, bertemu komputer, bertemu layar, nggak senang. Itu tipologi kepribadian seorang nah, harus diperhatikan. Jadi kalau ini bisa kita kembangkan terus ke depan, maka memang talent-talent di Indonesia ini akan menjadi menjadi optimal. Dan inilah tantangan model pendidikan kita ke depan, ya. Jadi kalau konsep Pak Menteri ada mengembangkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini filosofinya satu yang luar biasa, tinggal bagaimana implementasinya ke depan agar kultur pendidikan yang sudah bertahun-tahun kita kita ini feeding pendidikan kita sekarang semacam diberi, dicekoki mata pelajaran, belasan mata pelajaran sampai kalau kita angkat tasnya anak-anak kita itu berat karena mata pelajaran. Ini mungkin yang tantangan kita ke depan untuk kita bongkar semuanya itu menyesuaikan dengan kebutuhan masa depan anak kita demi kebaikan Indonesia kita bersama. Steven, saya Pak Jerry, ini Steven. Iya, gimana, Mas? Kaitan sama minat sama bakat tadi, ya. Jadi gimana, kan Pak Yusuf? Kan jadi galau nih, ini cocok enggak nih, ya? Saya ini kebetulan journey saya mencari minat, ya, dan kemudian mematchkan dengan bakat itu menarik, ya. Saya SMA dulu di A1, ya, atau F1 di F, ya, fisika. Dan dulu mikirnya sama kayak anak-anak yang lain. Kalau kuliah itu kalau nggak di teknik atau di kedokteran gitu ya. Kalau sosial ekonomi gitu. Maka kemudian kuliah saya ngambilnya itu pilihannya pertama teknik mesin, kedua teknik nuklir ya di UGM. Saya dapat yang pilihan pertama, saya masuk teknik mesin. Nah, begitu semester pertama sampai dengan ketiga, yang terjadi apa? Saya memang nggak betah hitung-hitungan. Jadi bakat saya bukan di teknik, bukan di matematik, bukan di statistik. Ya. Maka yang terjadi apa? Saya jarang kuliah tuh. Makanya saya kuliah sampai 9 tahun karena sudah nggak betah saya kuliah di teknik itu. Maka kemudian saya bergabung dengan teman-teman di universitas dulu ya, sama kayak Pak Putra, jadi menjadi wartawan kampus ya di Gajah Mada itu ada Balairung ya. Balairung itu saya pernah menjadi pemimpin umum, itu pemimpin puncaknya itu tahun 93 94 itu saya menjadi pemimpin umum Balairung ya. Itu anak buahnya semua fakultas, saya berhubungan dengan teman-teman filsafat, teman-teman hukum segala macam ya. Jadi dulu saya mikirnya sudah jadi wartawan, tapi begitu masuk saya ketemu orang namanya Pak Hermawan Kartajaya, ya, itu pakar bisnis, pakar marketing. Terus dia jadi mentor saya 13 tahun dia menjadi mentor saya. Dan sebenarnya pada waktu saya di wartawan itu, ya, itu sampai saya nggak pernah kuliah tuh Pak Zahri. Jadi saya banyak sampai tidur segala macam dulu di Bulak Sumur. Jadi udah kayak gelandangan aja, nggak pernah ke kos, nggak pernah ke kampus gitu. Jadi seneng-seneng demo sama anak-anak nulis ya, seneng sekali. Nah, terus kemudian ketemu Pak Hermawan itu sebenarnya pada waktu masih jadi wartawan itu kesukaan saya memang sudah di manajemen. Begitu ketemu Pak Hermawan, kemudian bakat saya makin kelihatan itu, dan kemudian sampai sekarang sudah 23 tahun saya berkecimpung di manajemen, di consulting ya, di riset ya mengenai manajemen dan marketing. Artinya apa? Kadang-kadang kita itu diasah segala macam ya, kita minatnya ini, tapi di tengah jalan barangkali akan pivot gitu, akan pindah gitu, karena setelah di tengah jalan, aku kok ternyata kayaknya wartawan juga kurang sreg juga gitu. Terus jadi dokter atau jadi insinyur kayaknya nggak sreg juga gitu. Jadi Steven nggak usah khawatir. Jadi menurut saya kelo-kelo eksperimentasi itu it's okay aja. Yang penting kita enak aja, kita nikmati. Dulu waktu saya jadi wartawan juga enak sekali, senang sekali gitu. Sekarang ketika jadi konsultan juga saya senangnya luar biasa. Jadi kayak dibilang Mas Putra, berbinar-binar, hidup itu begitu terang, hidup itu begitu indah. Karena pekerjaan apapun itu kita jadi senang luar biasa gitu. Itu semangat. Meskipun penghasilan terbatas ya. Gitu. Nah, udah senang digaji lagi ya. Itu kan enak sekali kan. Nah, gitu Steven. Iya. Pak Putra. Jadi kayak mengerjakan hobi
dan dibayar. Ya. Ya. Saya termasuk Ya, beruntung gimana, gitu, Pak? karena saya mungkin dari sekolah dulu memang kalau saya lihat saya rasakan selalu berada di jalan saya. Jadi saya dulu waktu SMA-nya disarankan di A1 Pak zaman dulu Pak. Tapi saya nggak mau, Ya, saya A1 nggak mau betul. di A1. Sebentar Ya, dulu Pak. saya nggak mau di A1 ya, saya ngambilnya saya di mau A2 potong saja dulu nih. gitu. Ini Ya. Pak Jari. Ini kalau adik-adik nggak ngerti nih F1 A1 Oh ya, kalau itu A1 apa? itu kalau A1 fisika, kalau A1 A2-nya fisika, biologi ya. B1 Ya, biologi. Oke. Terus ada sosial, ada kebetulan- bahasa, ada 4 ya Pak ya? Oh, ada Ya, 4. kebetulan Oke. ya, nilai-nilai saya dulu relatif bagus, bahkan nilai-nilai saya terbaik. Saya sama keluarga dulu disuruh jadi dokter saya sebenarnya itu. Nah, Tapi saya nggak mau. Jadi memang saya nggak mau. Nah, tetapi karena diskusi rumah itu sangat ramai ya, akhirnya saya juga ikut tes di Fakultas Kesehatan Kedokteran di salah satu perguruan tinggi, tapi saya juga ikut di keguruan ya. Dan dua-duanya diterima. Dan saya harus memutuskan sendiri ya, saya harus memutuskan sendiri. Dan saya memilih di Fakultas Keguruan. Saya menjadi guru dan saya menikmati menjadi guru dan alhamdulillah saya berkembang menjadi guru, kata Pak Nababan, walaupun gurunya nggak banyak gajinya Pak Nababan ya. tapi senang ya Pak ya? Yang penting senang ya. Tetapi saya senang sekali karena saya bisa tumbuh, berkembang ya, dan artinya aktivitas saya di dunia pendidikan terus tumbuh berkembang, interaksi saya dengan kawan-kawan tidak hanya di Indonesia, bisa kemana-mana, saya bisa pergi kemana-mana ya, dan sampai sekarang saya menikmati menjadi guru. Dan ini mungkin kisah yang lurus ini mungkin. Pak Zahri, saya dulu milih teknik mesin sama teknik nuklir itu terus terang mau gaya-gayaan Pak. Karena kalau kita teknik dulu 3 ya, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro. Kalau sudah masuk situ keren banget lah. Jadi saya pengennya keren. Tapi begitu ikut kuliah itu tersiksa ya terus terang. Pak Putra, tapi ada satu cerita yang saya juga sama dengan Bapak Yuswo. Saya dari teknik kimia Pak. Ya. S1 saya teknik kimia, ST, dan akhirnya saya berbisnis di industri IT. Jadi kita sama ceritanya, Pak. Saya ini pengen tanya kepada Pak Jahri nih sebenarnya, karena saya yakin ya adik-adik yang mendengarkan ini banyak yang punya hal yang sama. Jadi mereka mungkin ingin jadi guru atau mungkin pengen jadi peternak, tetapi dipaksa orang tuanya untuk ngambil fakultas kedokteran. Nah, kalau misalnya adik-adik ini sekarang sedang dilema seperti, apa sih yang harus mereka lakukan atau katakan kepada orang tuanya? Tadi kalau ketemu orang tuanya kayak asik kan anaknya milih, tapi kan ada orang tua yang diktator ini, otoriter. Apa sih yang bisa dilakukan oleh adik-adik? Kalau berdasar pengalaman saya ada 2. Yang pertama memang dari awal saya sudah melihat tanda-tanda perbedaan jalan itu sudah terlihatan antara minat saya dengan yang ingin oleh orang tua dan keluarga, sehingga saya mengintensifkan komunikasi tentang kehidupan ya. Jadi memang saya terus belajar kehidupan itu apa sih sebenarnya, begitu, bahwa jalan hidup itu pada dasarnya nanti kan saya yang akan menjalani, begitu. Itu satu. Yang kedua, memang harus ditunjukkan kepada orang tua kita itu satu komitmen ya tentang apa yang kita pilih itu dengan penuh tanggung jawab. Karena bagaimanapun sebenarnya orang tua itu kan mengkhawatirkan kita itu menjadi anak yang tidak mendapatkan sesuatu dalam kehidupan ini. Itu menurut saya kita harus buktikan, kita harus tunjukkan. Ketika sekolah pun sebenarnya kita juga bisa tunjukkan bahwa kita memang anak yang bertanggung jawab terhadap dirinya ya. Karena sebenarnya kalau orang tua itu melihat kita ini orang yang bertanggung jawab sejak kita mungkin SMA itu sudah kelihatan tanggung jawab dan kemandiriannya, saya yakin orang tua tidak akan terlalu khawatir. Memang sebagian orang tua ini yang diktator ini, menurut saya dengan dialog lah, bagaimanapun dialog yang intensif itu akan merubah positioning orang tua ya. Tapi sekali lagi dialog saja tidak cukup, harus ditunjukkan dengan bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab dan mandiri ya terhadap perjalanan hidup kita ini. Insya Allah itu menurut saya sudah luar biasa. Itu kalau bisa diwujudkan mantap lah terhadap anak-anak kita di sekarang ini. Oke, berarti dialog ya, kasih tahu orang tua, ya dialog kemudian membuktikan diri ya. Ini saya sangat penasaran dengan Mas Putra nih, karena dulu ibunya tidak memberikan izin untuk jadi wartawan. Tapi Mas Putranya kekeh ingin jadi wartawan. What did you do, Mas? Apakah ajak dialog Karena juga? Ibu saya melihat bahwa saya itu tidak punya tongkrongan jadi wartawan. Dia menganggap saya itu anak yang suka bergaul, suka melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan
yang dilakukan oleh wartawan, karena suaminya kan wartawan perang, wartawan investigasi. Dia tahulah potongan wartawan seperti apa, dan saya nggak cocok. Yang saya lakukan sama ibu saya adalah saya terus berdebat dengan ibu saya dan meyakinkan bahwa sama ibu saya bahwa saya mampu. Sampai ibu saya mengatakan gaji wartawan itu kecil loh, katanya. Jadi itu sampai seperti itu dia mengatakan pada saya, dan saya harus ambil resiko, dan terbukti. Memang ketika saya jadi wartawan, saya sampaikan sama ibu saya, Ma, gaji wartawan itu nggak kecil, cuman pas aja kok, ya pas. jadi hal-hal seperti itu menurut saya menjadi motivasi, ya. Dan saya senang tadi dengar cerita dari teman-teman narasumber yang ada di sini. Kenapa? Karena memang saya tidak mau menjudge, ya. Saya tidak suka menjudge bahwa kita salah fakultas, kita salah jurusan, kita salah ngambil. Menurut saya nggak ada yang salah. Ya, selama minat dan bakat itu kita asah, terutama kita punya minat dan ada bakatnya diasah, saya rasa itu akan seperti yang disampaikan oleh Mas Yuswadi tadi, itu akan membuat kita berbinar-binar ketika kita berada di pekerjaan itu. Terus terang, ya 25 tahun menjadi wartawan itu sesuatu yang menurut saya panjang sekali, ya. Proses yang sangat panjang, hampir semua presiden sudah saya wawancara kecuali Bung Karno, karena ketika beliau meninggal saya belum lahir gitu, ya. Dan juga Presiden Barack Obama sudah saya wawancara dan lain sebagainya. Itu adalah suatu proses yang panjang, dan kadang-kadang kita mikir juga tidak sebanding dengan apa yang kita terima. Tapi karena tadi minat dan bakat, ya, itu passionate dengan apa yang kita lakukan, akhirnya kita tidak menghitung-hitung. Dan ketika kita capek dan kita lelah, kita frustrasi, itu tidak kita timpakan kepada keluarga yang ada di rumah dan orang-orang di sekitar kita. Karena kita selalu berpikir positif. Nah, tadi di awal kita bicara soal disiplin. Kita bicara tentang disiplin yang ada di negara lain, negara Singapura dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, Mas Yuswo, bahwa minat dan bakat itu akan membangun disiplin kita sendiri. Kalau kita mencintai pekerjaan itu, kita mencintai profesi kita itu, dan tidak ada pensiunnya lah. Seperti Mas Zahri, saya rasa akan menjadi pengajar seumur hidup, tidak akan pensiun gitu, ya. Itu akan kita bawa terus. Dan itu menjadi contoh buat anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, orang-orang di sekitar kita, bahwa kita ini menjalani itu bukan karena pamrih, tapi karena kita mau melayani gitu. Nah, ya, hal-hal seperti ini yang menurut saya, termasuk saya ketika terjun di politik, nih sekalian lapor sama teman-teman sekalian, ya terus terang kalau bicara penghasilan, menjadi pemimpin redaksi, menjadi selebritis lebih besar daripada menjadi politisi gitu, ya. Tapi karena kita datang dari hati, kita bekerja, kita melakukan hal ini dan lain sebagainya dengan passionate, jadi kita nggak ngitung-ngitung juga gitu loh. Nah, kira-kira inilah yang menurut saya bisa membangun optimis seperti yang disampaikan di awal oleh Mas Zahri, bagaimana kita membangun negarawan-negarawan, bukan hanya sekedar membangun CEO ataupun para pekerja profesional, para pekerja industri. Saya rasa itu, Stephen. Stephen, saya nambahin, Stephen. Boleh? Ya, boleh. Tapi ini kita sisa 5 menit lagi. Jadi ya, dikit. Oke, ya. Jadi tadi kalau pengalaman saya, kompasnya, kenapa saya tadi awalnya pengen jadi insinyur, kemudian wartawan, dan kemudian menjadi bidang yang sekarang saya tekuni. Yang menjadi kompas saya sampai kemudian pencariannya ketemu adalah yang saya selalu in mind saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa change the world gitu. Ya, bagaimana kita bisa create something yang meaningful gitu. Itu sebenarnya. Saya merasa bahwa di bidang keteknik mesinan saya sudah pasti itu mengatakan nggak akan bisa change the world gitu, nggak bisa bikin kontribusi banyak gitu. Saya merasa confident justru di bidang saya sekarang ini gitu. Makanya itulah yang membuat saya terus nyari-nyari. Tadi benar kata Pak Zahri, diferensiasi. Jadi sebenarnya kekuatan kita tuh di mana diferensiasi kita. Karena yang penting bukan masalah kita itu hebat di semua hal, tetapi satu hal yang unik yang itu menjadi kekuatan kita dan itu menjadi identitas kita gitu. Nah, itu yang dicari terus, akhirnya dari pencarian itu kemudian ketemu itu gitu. Jadi harus ada kompasnya. Kalau saya, kompas saya adalah saya harus bisa create something, saya bisa dikenal, saya bisa hebat di bidang itu gitu. Ya apapun bidangnya, peternak lele, seniman jalanan dan seterusnya. Gitu, Stephen. Ada visinya ya, mau jadi ada apa? Visinya. Oke, ini pertanyaan saya yakin banyak sekali, ini diskusi yang sangat menarik. Tapi karena waktu ini kita harus menyelesaikan ini. Tapi sebelum kita keluar, saya minta ke tim Aku Pintar mungkin 1 menit untuk setiap narasumber. Ya, kalau sekarang ada yang sedang tamat SMA kelas 2 ya, atau SMA kelas 3 atau di madrasah sanawiyah yang tingkat akhir, jadi apa? Apalagi setelah dibantai oleh pandemi selama setahun terakhir. Ya, masa depan ini saya harus jadi apa?
udah bekerja kemudian dikeluarkan, dipecat, banyak yang baru merintis bisnis, merintis startup kemudian tutup. Benar-benar, it is a test and accelerator untuk banyak hal. Nah, 1 menit penutup dari setiap narasumber, Pak Jari, ya, dan Mas Lutfi juga. Kalau misalnya bertemu dengan adik-adik yang sedang galau memilih jurusan atau memilih kedepannya mau jadi apa, Anda untuk mereka. Mungkin saya akan mulai dari Mas Lutfi dulu. Silakan Mas Lutfi. Oke, terima kasih Mas Steven. Yang jelas tentunya kalau dari kami, karena memang kami menciptakan tools untuk membantu anak-anak, kami berharap tools ini mampu untuk membantu mereka menentukan jurusan yang sesuai, masa depan yang lebih baik dan lebih cocok dengan mereka. Itu yang pertama. Tapi tentunya saya ingin meyakinkan kepada semuanya, adik-adik yang mungkin sedang galau-galaunya milih jurusan maupun yang sekarang sedang berjuang di jalannya masing-masing, kita harus percaya bahwa hidup itu ujian. Dan setiap ujian ada bentuk kelulusannya. Bagi kita yang kalau kata Pak Yuswa tadi tough ya, kita bertahan, kita mampu melewatinya, saya rasa kitalah yang jadi pemenangnya. Jadi kata kuncinya adalah kita harus selalu positive thinking, bahwasanya ke depannya selalu ada jalan keluar yang baik setiap ada masalah. Seperti itu. Ya, dari hidup itu pasti tough ya. Yang penting kita harus positive thinking. Thank you, Mas Lutfi. Oke, sekarang saya ke Mas Putra. Silakan. Kira-kira 1 menit untuk adik-adik di tengah ujung jalan ini yang galau ini. Baik, perjalanan mereka masih panjang ya. Artinya tidak ada yang di ujung jalan. Semua bahkan kadang-kadang tidak ada ujungnya gitu ya. Yang penting saya titip sama adik-adik sekalian bahwa di awal saya menyampaikan soal minat dan bakat, di akhir juga saya akan menyampaikan soal minat dan bakat. Tidak ada sesuatu yang fancy, tidak ada sesuatu yang mewah, tidak ada sesuatu yang terlalu hebat juga ya. Kenapa? Karena minat itu ada dalam diri kalian semuanya. Ya, tidak usah diupload di YouTube atau di TikTok atau di Instagram. Tahu minat itu tulis di kertas, pakai pulpen, tulis minat saya apa, ditulis, terus sesuai nggak dengan bakat saya. Kalau perlu pakai tentunya saya mendorong untuk pakai aplikasinya Aku Pintar gitu ya, untuk bisa melakukan minat dan bakat. Zaman sekarang udah nggak pakai kertas, pakai pulpen lagi ya, itu zamannya saya sama Pak Yuswo gitu kan ya. Nah tapi setelah kalian mengetahui minat kalian apa, jangan berhenti di situ, tekun untuk mengasahnya. Nah, satu kata yang paling penting dari minat dan bakat, kata ketiga yang saya sampaikan, tekun ya. Tekun itu akan membawa Anda, adik-adik semua, kemanapun. Udah punya minatnya, udah tahu, tapi tekun mengasah bakatnya. Nah, ini yang akan makan waktu lama, bertahun-tahun, tidak instan, tidak seperti makan super mie instan gitu ya. Tapi ini harus diasah. Harus ada yang kalian lalui banyak hal, gelombang-gelombang, fase-fase dalam kehidupan. Nah, ini yang menurut saya satu journey. Tadi Mas Yusuf menyampaikan satu perjalanan, ya, tidak ada ujung jalan. Dan saya mau menyampaikan pada kalian best of luck, good luck, dan tentunya kalian harus bikin bangga Indonesia. Terima kasih. Thank you, Mas Putra. Ya ingat, jadi ada minat, ada bakat, tapi nggak cukup. Harus tekun juga ya, mengasah bakat tadi. Thank you, Mas Putra. Sekarang ke Mas Yuswo. Kira-kira 1 menit untuk adik-adik ini. Oke, teman-teman, tadi saya mengatakan bahwa teman-teman yang sekarang ini lulus SMA, ya, kamu adalah generasi Z tadi saya bilang, dan kamu nanti di 2030-2045 itu akan memimpin Indonesia. Jadi kalau kamu sukses itu bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk Indonesia. Ya, kalau generasi kamu tidak hebat, maka Indonesia juga nggak hebat gitu ya. Nah, makanya saya pesan ada 3 kompetensi yang harus dibangun. Ya, yang ini mumpung masih awal ya, baru lulus SMA. Ya, itu adalah yang pertama adalah technical skill, ya, itu mesti tadi minat bakat kita di bidang apa, technical skill. Kemudian yang kedua adalah leadership skill, ya, leadership skill. Jadi kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk mengelola dan seterusnya. Yang terakhir adalah kemampuan di bidang culture, atau kalau tadi Pak Putra bilang tekun tadi, tekun itu adalah bagian dari culture atau habit ya. 3 kualitas itu yang harus dibangun ya, dan ke depan memang akan ke arah digital ya, karena dengan ada pandemi ini permanen nanti ya, walaupun vaksin sudah ditemukan, kita nggak kemudian terus bisa seenaknya. Nanti semua kolaborasi kerja ya,
komunikasi itu akan banyak dilakukan via digital. Maka kemudian kompetensi digital itu juga menjadi penting. Makanya kenapa sekolahnya juga mesti juga dari Aku Pintar ya, jadi mesti harus digital aplikasi dan seterusnya ya. Jadi mungkin itu aja. Jadi ini nasib Indonesia di window of opportunity itu ada di tangan teman-teman yang sekarang lulus SMA ya. So Anda mesti harus bisa change the world ya, kayak saya journey-nya pokoknya saya pengen mesti harus bisa create something, berkontribusi something sehingga saya punya identity, saya punya dikenal orang begitu ya. Karena kontribusinya bukan karena banyak YouTuber banyak YouTube-nya atau banyak Instagram-nya, tapi dari karya kita ya. Teman-teman mesti harus begitu ya. Ya, Indonesia di tangan Anda. Berarti technical, leadership, dan culture. Ya, lagi-lagi culture itu penting sekali. Oke, buat Pak Guru. Yes, Pak Jari. Last statement, Pak Jari. 1 menit. Buat adik-adik semuanya, bangunlah diferensiasi dirimu. Ya, dengan mengembangkan bakat minat itu, maka kalian harus memiliki diferensiasi keunggulan. Karena keunggulan yang diferensiasi itulah yang nanti akan menjadi keunikan, dan kekuatan serta bekal masa depan yang akan sukses, insya Allah itu. Lalu saya akan mencoba, untuk apa lalu kalau kita sukses? Ini penting menurut saya ya. Menurut saya kita semua harus membangun generasi muda ke depan ini memiliki pemikiran tentang 3 hal ya. Yang pertama, sukses dirimu itu haruslah kita sebagai individu harus membangun kesuksesan diri. Yang kedua apa? Sukseskan keluargamu dan sukseskan tempat profesimu. Karena disitulah Anda setiap hari akan mengembangkan diri, akan mengembangkan dan berkontribusi terhadap keluarganya dan terhadap perusahaan, kantor, instansi, dan tempat-tempat kita. Ya. Dan yang terakhir jangan dilupakan ya, mari kita semua sukseskan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Karena kita semua hidup dan besar serta membangun asa kita ke depan itu di negara yang bernama Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini hilang dari pikiran kita, jangan sampai Indonesia ini hilang dalam benak kita, ya. Walaupun mungkin wujudnya ada, tetapi tidak ada terpatri dengan baik tentang Indonesia. Indonesia masa depan adalah masa depan adik-adik semuanya. Terima kasih. Yes, thank you Pak Jari. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber. Jadi kalau untuk adik-adik yang baru sekarang bergabung, ya sedikit saya simpulkan bahwa ingat kata Mas CEO kita bahwa hidup ini tough, ya, life is tough. Jadi kalau misalnya hidup Anda sekarang sulit, it's normal. Hidup semua orang sulit. Ya, yang penting tetap positive thinking. Dan untuk kalian yang sedang meniti jalan ke depan, kata Mas Putra tadi, ingat gabungkan yang namanya minat, ya, bakat, dan punya minat dan bakat aja nggak cukup. Ya, harus ada ketekunan. Ya, sama seperti yang dikatakan Pak Yuswo, bahwa ada technical skill-nya, harus ada leadership skill-nya, dan culture itu penting. Ya, sehingga dari semua ini kita harapkan bahwa kedepannya bonus demografi di tahun 2045 nanti ya adalah sebuah bonus yang ditunggu-tunggu oleh, ya seperti kata Pak Putra, oleh istri di rumah, ya bonus itu selalu menarik. Oke, jangan sampai jadi bencana. Right? Dan untuk kalian yang benar-benar setelah mendengar talk show ini juga masih bingung, oke, minat saya apa, bakat saya apa, Mas Lutfi sudah kasih jawabannya. Segera ke Aku Pintar, ya, ke website, di sana ada tes, gratis tesnya, akan menjadi panduan yang sangat membantu untuk hidup kalian selanjutnya. Sekali lagi terima kasih buat semua narasumber yang sudah berkenan hadir hari ini. Mungkin dari Stephen tim panitia ya? ada permintaan. Gimana? Stephen ini hebat ya. Sesuai minat dan bakatnya kayaknya. Keren. Thank you Pak Putra. Tapi habis ini saya mau ujian juga nih. Mau benar-benar cari tahu benar nggak ini. Jawab dan ikuti instruksi pertanyaan ini. Kunjungi lounge dan tebak nama stasiun radio yang menyiarkan musik di sana. Post jawaban di Instagram Anda atau Instagram Sobat. Jangan lupa tag Instagram @akupintar.id dan stasiun radio tersebut. 3 penjawab pertama yang benar akan dihubungi melalui DM tanggal 9 Februari 2021 dan mendapat masing-masing Rp50.000. Kami tunggu ya jawabannya. Jangan lupa untuk kunjungi booth universitas favorit atau lounge untuk dengar musik asik dan ikuti kuis berhadiah e-money tiap jamnya. Kuis akan diinfokan melalui notifikasi di kanan bawah layar Anda.